Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasminum Sambak dengan NPM 240421230004 dari Prodi Kimia Fakultas MIPA Universitas Garut. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kimia komputasi, yaitu dalam penentuan panjang ikatan, dan sudut bihedral senyawa piridoksin menggunakan Avogadro dan Orca. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Nenden Fauzia MSI. Yuk, langsung saja kita simak video penjelasannya. Sebelum kita memulai komputasi, kita perlu menyiapkan beberapa perangkat yang dapat membantu kita dalam proses komputasi di sini. Di sini ada 6 software yang perlu kita gunakan dalam proses komputasi, yaitu yang pertama ada MolView. MolView adalah aplikasi web yang dapat digunakan untuk memvisualisasi struktur suatu molekul yang dapat dibuka di browser. Kemudian ada Avogadro. Avogadro ini perlu kita install terlebih dahulu. Avogadro ini dapat digunakan sebagai aplikasi untuk mendesain molekul interaktif berupa 3 dimensi yang bisa dilihat dari semua sudut. Dan di Avogadro ini terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan. Lalu ada Orca. Orca juga sama seperti Avogadro. Kita perlu install terlebih dahulu. Orca ini dapat melakukan optimasi geometri untuk dapat memprediksi parameter spektroskopi pada berbagai level teori. Nah, jadi kita dapat membuat struktur 3 dimensi di Avogadro dan Orca untuk optimasi strukturnya. Oleh karena itu, proses optimasi oleh Orca itu tidak bisa sendiri. Kita perlu aplikasi Avogadro dan aplikasi lainnya untuk pengolahan data. Lalu kita juga perlu Notepad. Notepad ini digunakan untuk menyimpan data hasil inputan yang akan kita komputasi atau juga sebagai surat perintah dari komputasi. Lalu ada Command Prompt. Command prompt ini digunakan untuk menjalankan perintah yang akan dimasukkan. Lalu ada Microsoft Excel yang digunakan untuk menyimpan beberapa data hasil komputasi. Nah, sekarang kita bisa memulai langkah komputasinya. Yang pertama, kita bisa memperoleh terlebih dahulu data dari literatur untuk dapat menentukan data seperti panjang ikatan, dan sudut bihedral dari suatu molekul atau senyawa dengan cara kita masuk ke MolView, kemudian kita masukkan ke Avogadro untuk di-drag sehingga kita dapat memperoleh panjang ikatan, dan sudut bihedral untuk bisa kita olah datanya lebih lanjut di Excel. Untuk langkah yang pertama, kita dapat membuka aplikasi MolView di browser. Lalu cari dan ketik MolView, kemudian akan muncul tampilan MolView seperti gambar di atas. Setelah itu, akan ada tampilan seperti gambar di bawah ini. Klik MolView yang ditunjukkan oleh tanda panah atau MolView yang paling atas. Sekarang kita dapat melihat tampilan dari aplikasi MolView. Lalu kita klik saja Continue to all apps, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Dan kita langsung bisa mencari data yang kita perlukan. Dengan mengklik tanda yang ditunjukkan panah dan tulis senyawa atau molekul yang kita perlukan. Nah, di sini kita ingin mencari data dari senyawa piridoksin. Tulis saja senyawa piridoksin, lalu klik data di bawah yang sesuai dengan senyawa yang kita ingin peroleh. Lalu kita klik Tools dan klik Molfile untuk dapat memperoleh data yang kita inginkan. Langkah selanjutnya, kita buka aplikasi Avogadro yang sudah kita install dan klik Open. Lalu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini dan kita klik Open yang ditunjukkan oleh tanda panah.
Setelah itu, kita klik open atau Ctrl O. Lalu kita juga klik download dan pilih Pyridoxine Pyridoxine ini merupakan data yang diperoleh dari MolView yang kita tadi sudah peroleh. Nah, setelah itu kita bisa dapat beberapa data seperti panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa pyridoxine. Untuk dapat memperoleh data panjang ikatan, kita klik View seperti yang ditunjukkan oleh panah di atas, lalu pilih Properties dan juga pilih Bond Properties untuk panjang ikatan. Oke, di sini sudah ada data dari panjang ikatan senyawa pyridoxine. Nah, di sini terlihat ada beberapa data panjang ikatan. Salah satunya ada ikatan antara atom O1 dan C3, di mana besar panjang ikatannya 1,35882 angstrom. Kemudian ada juga panjang ikatan antara O1 dan H9, di mana besar panjang ikatan yang diperoleh yaitu 0,9696611 angstrom. Dan begitu pun selanjutnya sampai panjang ikatan 23. Lalu kita salin semua data yang diperoleh ke dalam Excel. Untuk menyalin data yang diperoleh, kita buka Excel dan salin semua panjang ikatan yang diperoleh dengan dituliskan ikatan dan data literatur. Lalu, untuk memperoleh data sudut ikatan, kita klik View sama seperti penentuan panjang ikatan. Lalu kita klik Properties dan juga Angel Properties untuk memperoleh data sudut ikatan. Nah, di sini sudah ada data sudut ikatan dari senyawa pyridoxine. Di sini terlihat ada data sudut ikatan atom antara C2O1H9 sebesar 109,8398 angstrom. Kemudian ada sudut ikatan C5O2H10 sebesar 106,3329 angstrom. Dan begitu pun selanjutnya. Lalu salin semua data yang diperoleh ke dalam Excel. Nah, lalu untuk memperoleh data sudut bihedral, kita klik lagi View, sama seperti penentuan panjang ikatan dan sudut ikatan. Kita klik Properties dan juga pilih Torsion Properties untuk memperoleh data sudut bihedral. Lalu di sini juga sudah ada sudut bihedral dari senyawa pyridoxine. Di sini terlihat ada sudut bihedral antara atom H9, O1, C3, dan C1 sebesar minus 179,9622 angstrom. Kemudian ada sudut bihedral antara atom H10, O2, C5, H1 sebesar 58,2699 angstrom. Dan begitu pun selanjutnya. Lalu semua data yang diperoleh kita salin ke dalam Excel. Langkah selanjutnya, kita buat folder terlebih dahulu sebelum komputasi dengan mengklik File Explorer, lalu kita klik Drive D. Karena folder yang kita akan buat, kita akan simpan di Drive D. Kemudian, klik kanan, pilih New, dan klik Folder, lalu kita buat nama folder sama seperti senyawa yang akan kita komputasikan. Karena di sini akan mengkomputasi senyawa pyridoxine, buat folder dengan nama pyridoxine. Selanjutnya, kita akan mengkomputasi dengan Orca. Selanjutnya, kita masuk ke Avogadro lagi dan klik Extension, lalu pilih Orca yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Lalu, kita pilih General Orca Input seperti yang ditunjukkan tanda panah. Setelah itu, akan muncul beberapa data seperti gambar di sebelah kiri ini, dan kita salin semua data yang diperoleh. Nah, setelah semua data disalin, kita buka Notepad sebagai tempat untuk menyimpan data hasil input, dan kita paste semua data hasil inputan.
Salin semua data yang diperoleh tadi sama seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini. Selanjutnya, kita akan mengubah beberapa perintah. Kita blok terlebih dahulu bagian RHFSP DF2 SVP yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri ini. Kita hapus dan ganti dengan B3LYP 6-31G buka kurung D tutup kurung OTP FRQ, di mana B3LYP ini merupakan salah satu level dari teori DFT. Dan untuk 631GD merupakan basis setnya. Sedangkan untuk OPT itu perintah optimasi geometrinya. Dan untuk FRQ perintah perhitungan komputasinya. Setelah itu, klik File dan pilih Simpan atau Ctrl S. Lalu kita klik Drive D dan simpan di folder Pyridoxine yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa diberi nama sesuai dengan nama senyawanya, kemudian dengan format INP. Jadi, di sini kita tulis pyridoxine.inp. Kemudian jangan lupa simpan dalam bentuk semua file, lalu kita klik simpan. Setelah menyiapkan data input, selanjutnya mulai komputasi dengan orkanya. Pertama, kita masuk ke command prompt terlebih dahulu. Di sini terlihat seperti biasanya, command prompt akan secara otomatis masuk ke drive C terlebih dahulu. Karena kita tadi menyiapkan hasil inputan di drive D, maka kita harus mengubahnya ke drive D dengan kita ketikkan D.2 lalu klik enter. Selanjutnya, kita sudah masuk di drive D. Nah, untuk melihat direktori di drive D, kita tuliskan terlebih dahulu dir, kemudian klik enter. Nah, dapat dilihat dari gambar sebelah kiri, setelah kita menulis dir dan mengenternya, di sini terlihat folder dari senyawa pyridoxine yang sudah kita buat tadi. Lalu, kita bisa masuk ke folder pyridoxine dengan cara mengklik dir spasi pyridoxine dan klik enter. Di sini kita sudah membuat folder pyridoxine. Kemudian kita sekarang akan panggil file inputnya untuk proses agar diperoleh file outputnya dengan cara tulis orka spasi pyridoxine.inp tanda lebih besar kemudian spasi pyridoxine.out lalu klik enter. Setelah ini kita perlu tunggu beberapa saat karena proses sedang dilakukan. Lalu di sini ada tampilan yang menandakan komputasi sudah selesai. Untuk di command prompt, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri bahwa proses komputasinya sudah selesai ditandai dengan dia kembali ke pilihan awal, yaitu ke drive D pyridoxine. Nah, lalu kita juga bisa mencek di folder seperti gambar di sebelah kanan. Terlihat data hasil output pengolahan dari software orka tadi, di mana output yang dihasilkan dari proses komputasinya sudah muncul. Selanjutnya, kita buka lagi Avogadro yang tadi. Lalu kita klik open seperti yang ditunjukkan tanda panah. Setelah itu, kita klik drive D dan pilih folder pyridoxine, kemudian klik file pyridoxine xyz dan klik open. Untuk dapat memperoleh data panjang ikatan hasil komputasi, kita klik view seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah di atas, lalu kita pilih properties dan juga pilih bound properties untuk panjang ikatan. Oke, di sini sudah ada data dari panjang ikatan hasil komputasi senyawa pyridoxine.
Di sini terlihat ada data panjang ikatan antara atom H11 dan O3, di mana besar panjang ikatannya yaitu 0,9700682 angstrom. Kemudian ada panjang ikatan antara H8 dan C8, di mana besar panjang ikatan yang diperoleh sebesar 1,106 angstrom. Dan begitu pun selanjutnya sampai panjang ikatan 23. Lalu kita salin semua data yang diperoleh di Excel. Lalu, untuk memperoleh data sudut ikatan hasil komputasi, kita juga klik view lagi sama seperti penentuan panjang ikatan. Kita klik properties dan juga pilih angel properties untuk memperoleh data dari sudut ikatan. Nah, di sini sudah ada data sudut ikatan dari senyawa piridoksin hasil komputasi tadi. Di sini terlihat ada data sudut ikatan antara atom C3O1H9 sebesar 109,1497 angstrom. Kemudian ada sudut ikatan C5O2 dan H10 sebesar 107,0575 dan begitu pun selanjutnya. Lalu kita salin semua data yang diperoleh ke dalam Excel. Nah, lalu untuk memperoleh data sudut bihedral hasil komputasi, kita klik lagi view sama seperti penentuan panjang ikatan dan sudut ikatan. Kita klik properties dan juga torsion properties untuk memperoleh data sudut bihedral. Lalu, di sini juga sudah ada data sudut bihedral senyawa piridoksin hasil komputasi. Di sini terlihat ada data sudut ikatan antara atom H11O3C6C2 sebesar 55,7437 angstrom. Kemudian ada sudut bihedral H11O3C6H4 sebesar 175,9153 dan begitu pun selanjutnya. Lalu kita salin semua data yang diperoleh ke dalam Excel. Setelah semua data kita salin ke dalam Excel, lalu kita dapat menghitung persen error dari komputasi yang kita lakukan dengan ketik sama dengan lalu buka kurung data literatur dikurang data komputasi dibagi data literatur dikali 100, lalu kita klik enter. Sehingga kita memperoleh data persen error dari komputasi yang kita lakukan. Nah, bisa kita lihat kita dapat memperoleh persen error dari panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut bihedral dari data yang kita peroleh tadi. Nah, setelah mendapatkan persen error, kita dapat pula menghitung persen deviasi dengan cara tulis sama dengan STDF buka kurung data literatur dibagi data hasil komputasi dan klik enter. Nah, dapat dilihat juga di sini kita dapat memperoleh persen deviasi dari panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut bihedral dari data yang diperoleh tadi. Proses komputasi untuk menentukan panjang ikatan, dan sudut bihedral yang kita lakukan sudah selesai dilakukan. Kita memperoleh beberapa data dari hasil literatur yang kita bandingkan dengan hasil komputasi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun channel ini. Terima kasih semuanya. Audio Jungle.